Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau percayakan kepada kami. Inilah Senin pertama di bulan April, suatu hari yang masih dalam rangkaian Hari Paskah. Kami bersyukur Engkau ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, tetap menyalakan semangat hidup kami, membuat kami bergairah dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus terus menyemangati kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami menyambut pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 49. Saya akan bacakan ayat-ayat ini berdasarkan Alkitab LAI TB 2. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 49. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi bijinya saja. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu. Dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu,
demikian pula kita akan memakai rupa Dia yang surgawi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, kematian adalah suatu kenyataan yang pasti terjadi pada semua manusia. Mau tidak mau, cepat atau lambat, semua makhluk, termasuk manusia, akan mati. Padahal ada keinginan yang kuat pada manusia untuk tetap hidup. Tentu saja manusia ingin tetap hidup dalam damai sejahtera sampai selamanya. Berita Paskah yang kita baca pada hari ini, yaitu berita tentang kebangkitan Yesus, adalah berita yang menggemparkan banyak orang pada zaman Rasul-Rasul Kristus. Bagi orang yang tidak percaya kepada Injil Kristus, berita ini dipandang sebagai sekadar fiksi atau cerita hayalan. Bagi orang yang percaya kepada Injil Kristus, berita ini memberikan kekuatan iman dan pengharapan tentang hidup yang abadi bersama dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5, Rasul Paulus menyatakan bahwa berita Paskah Kristus adalah sangat penting. Kata Rasul Paulus, sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lalu pada ayat yang ke-14 Rasul Paulus menuliskan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Betapa berita Paskah sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita Paskah, berita kebangkitan Yesus, pada kenyataannya mengundang pertanyaan-pertanyaan. Pada 1 Korintus 15 ayat 35, kita membaca pertanyaan-pertanyaan itu. Di situ dituliskan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Orang merasa penasaran tentang proses kebangkitan dari kematian. Orang merasa ingin tahu bagaimana tubuh kebangkitan itu. Terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, Rasul Paulus menjawab dengan memakai ilustrasi dari dunia tumbuh-tumbuhan. Semua orang tahu tumbuhan, misalnya gandum, tubuhnya, yaitu batang dan daunnya, dapat ada dari biji gandum yang ditanam. Bagi Rasul Paulus, tubuh dari biji itu ada karena Allah yang memberikannya. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 38, namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, seperti biji gandum yang ditanam di tanah, lalu tumbuh tubuh gandum. Demikian juga orang yang mati akan bangkit dengan tubuh yang diberikan oleh Allah. Tubuh kebangkitan adalah tubuh surgawi, karena kata Rasul Paulus,
Manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Dengan mengambil contoh dari dunia tumbuhan, Rasul Paulus berharap penjelasannya tentang proses kebangkitan dan tentang tubuh kebangkitan dapat lebih mudah dipahami. Saudari yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa hal kebangkitan itu, baik prosesnya maupun hasilnya, ada atau terjadi dalam kuasa kasih Allah. Allah sendiri yang merancangkannya. Kita manusia tidak pernah tahu bagaimana persisnya rancangan Allah itu. Yang kita tahu dan kita percaya adalah bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, bukanlah rancangan yang buruk, melainkan rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Jadi saudara-saudari, tentang kebangkitan, saya ingin mengajak saudara-saudari seperti Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus. Ayo, janganlah kita terjerat pada rasa penasaran kita yang membuat kita gelisah dan susah, membuat kita berdalih dan berselisih. Dengan iman dan pengharapan kita amini bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih merancangkan tubuh kebangkitan bagi kita sedemikian rupa sehingga kita menikmati hidup yang abadi dalam damai sejahtera surgawi. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mengalami dan memancarkan damai sejahtera yang abadi. Titik. Tentang bagaimana prosesnya, apa rupanya, itu tidak dapat kita pastikan dengan pikiran kita yang terbatas sekarang ini. Memperdebatkan hal-hal seperti itu sebenarnya hanya menghabiskan energi, tidak sangat penting. Yang sangat penting adalah mari kita sebarkan berita kebangkitan Yesus, berita Paskah dalam kehidupan kita sekarang ini di dunia ini. Maka pertanyaan yang baik untuk kita percakapkan adalah bagaimana caranya kita menyebarkan berita Paskah Kristus bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya kebangkitan dari antara orang mati? Dengan ilustrasi dari dunia tumbuh-tumbuhan seperti Paulus, saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi seperti ini. Kita mau menyebarkan berita Paskah dengan menjadi biji tumbuhan yang baik di dunia ini. Biji yang berakar kuat di dalam Tuhan dan bertumbuh menjadi berkat bagi segala makhluk ciptaan Tuhan. Hidup kita berbunga indah, lalu berbuah lebat, buah yang lezat. Dimanapun kita berada, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama kita, dan menyenangkan ciptaan Tuhan lainnya. Pada saatnya nanti, kita akan mati. Namun kita percaya, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus akan menumbuhkan kita kembali. Itu berarti kita mengalami kebangkitan. Lalu kita pun hidup dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang mengalami dan memancarkan damai sejahtera abadi bersama
Allah Bapa Surgawi. Kiranya itulah yang kita pegang teguh di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Bagi Dialah Tuhan kita Yesus Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Segala syukur kami bawa hanya bagimu. Karena Engkaulah, ya Tuhan, sumber sukacita dan damai sejahtera hidup kami. Bukan saja selama kami di dunia ini, tetapi juga setelah kami mati nanti. Berita Paskah Kristus, berita kebangkitan Kristus, sungguh menguatkan dan memberdayakan hidup kami. Oleh kebangkitan Kristus, hidup kami dilingkupi pengharapan dan kemenangan. Dengan tubuh kami sekarang ini, kami ingin pandai bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dengan tubuh kami yang rapuh ini, kami ingin selalu pandai memuliakan nama-Mu. Dengan tubuh kami, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami dan ciptaan Tuhan lainnya. Ya Allah, kami menyerahkan kerinduan kami untuk perdamaian masyarakat dunia. Kami merasa prihatin dan sedih ketika peperangan masih terjadi di dunia ini. Banyak orang dan ciptaan Tuhan lainnya menderita karena ulah mereka yang serakah kekuasaan, serakah kekayaan dunia. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan dan kerinduan kami masing-masing. Maka seiring keluar masuk nafas hidup kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau memelihara kami. Engkau melengkapi kami dengan rezeki yang cukup bagi kami. Dan Engkau, Tuhan, menjaga hidup kami dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa pagi kita sudah selesai. Kita lanjutkan persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan sesama, dengan tetap memancarkan semangat kebangkitan Kristus. Berita Paskah kita sebarkan melalui kata, pikiran, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.